Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Fardilanifa. Saya dari Prodi Agribisnis NIM 24005. Saya di sini akan menganalisis preferensi mahasiswa dalam memilih helm. Nah, saya di sini menggunakan atribut harga, jenis helmnya, terus fitur helmnya, desain, dan merek. Nah, setelah saya buat kayak gini, saya masuk ke SPSS untuk membuat stimuli. Masuk ke new dataset, masuk ke data orthogonal design, klik generate. Kita masukkan ke atribut, klik add, gitu terus sampai merek. Merek. Jika sudah semua, maka klik ke define values untuk menentukan level atribut sama keterangannya. 1, 2, 3. Belum selesai nih. Bisa. Jika sudah, langsung continue, maka lanjut ke jenis. Ini jenis. Klik ke define values, level 1, 2, 3. Ini untuk jenisnya itu full face, half face, sama open face. Klik continue, lanjut ke fitur 1, 2, 3. Di sini ada SNI dot sama double dering lock. Untuk desain polos, solid, grafis simple, grafis penuh. Sudah sesuai, klik OK, continue. Untuk merek
Carglass INK sama KYT. 1 2 3. Klik continue. Jika sudah, maka create new data file. Kita masukkan ke analisis conjoin ini. Untuk penamaannya saya namai stimulan underscore mini reset. Stimulan, klik save. Pastikan untuk folder ini analisis conjoin. Klik save, klik OK. Nah, sudah save. No, langsung masuk ke penyimpanan tadi, analisis conjoin stimulan mini reset. Nah, langkah selanjutnya ialah membuat kuesioner dengan stimulan berikut ini. Lanjut ke kuesioner. Untuk kuesioner sudah saya buat sesuai dengan stimulan tadi. Stimulan. Nah, sudah saya sesuaikan. Semua. Terus untuk selanjutnya, jika data sudah sama stimulan sudah, kita lanjut olah data. Untuk olah data, kita masuk ke SPSS ini. Terus kita buka file. Sebelumnya itu di-download dulu untuk hasil kuesioner yang tadi. Kuesioner saya ini. Ini. Untuk jenis kelamin ini boleh dihapus dan boleh tidak. Saya sarankan untuk dihapus. Dan ini untuk pertanyaan ini kita hapus, ganti ke P1, pertanyaan 1, P1. Langsung sudah jadi. Untuk nama ini hapus saja, ganti dengan R. R artinya responden 1 sampai seterusnya. Nah, nama ini diganti menjadi responden biar lebih gampang. Untuk selanjutnya yaitu blok semua datanya, kita kopas. Bentar, di stimulan ini measure-nya skala ya. Sudah semua. Terus kita kembali lagi. Ini save dulu. Sini. Kita blok ke sini. Kita kopas ke sini. Data view. Sorry. Data view, paste with variable names. Otomatis akan kayak gini. Jika sudah seperti ini, maka langsung ke variable view, kita ubah ukurannya menjadi skala. Untuk nama ini responden ini
Jika sudah diubah ukurannya menjadi scale sama responden itu nominal, maka langkah selanjutnya kita masuk ke new, langsung ke syntax. Oh bentar, ini save dulu. Kita save ke analisis conjoin sama seperti tadi dengan penamaan data underscore helm conjoin. Ini kecil aja. Helm conjoin. Kita klik save. Oh, udah ada. Jadi kita ganti ke analisis saja. Analisis hanya besar, K-nya juga besar. Kita klik save. Kita langsung ke syntax. Untuk format sintaknya ini bisa dikopas dulu, terus lanjut ke yang tadi. Kita ubah dulu menjadi D. Ini nama foldernya, kita gunakan spasi tadi. D. Untuk stimulusnya tadi kita sesuaikan namanya dengan yang tadi. Stimulan mini reset namanya, ini kita copy, Ctrl C. Sintak tadi untuk datanya tadi kita data hasil respon kuesioner. Ini namanya harus sesuai. Tinggal kopas conjoin B1 to 16 responden. Nah, ini sesuaikan dengan atribut harga, apalagi tadi, bentar, jenis fitur desain, jenis fitur desain merek. Pastikan benar jenis fitur desain merek. Jika sudah, maka langsung klik round all. Jika sudah, maka akan muncul di tab output ini, maka akan muncul seperti ini datanya. Ini menunjukkan bahwa analisisnya sudah terolah di SPSS, sudah dianalisis secara conjoin. Untuk interpretasinya di sini kan sudah
terolah semua datanya mulai dari subjek 1 sampai 10. Terus untuk memudahkan, saya akan lanjut ke keseluruhan overall statistik. Di utilitiesnya ini harga menunjukkan yang paling banyak itu 0,229. Ini ada di lebih dari 500.000 untuk keseluruhan responden. Untuk jenis ini half face, open face, yang dimana ini lebih besar 0,114 daripada half face dan full face. Untuk fiturnya ini dominan memilih dot, dan desain ini grafis penuh racing ya. Untuk mereknya ini rata-rata itu memilih car gloss. Jadi untuk kombinasinya itu rata-rata mahasiswa itu memilih helm itu yang lebih dari 500.000, terus open face, lalu berlisensi dot dan grafis penuh serta bermerek Carglass. Terus untuk important values, analisis ini menyimpulkan bahwa 3 faktor utama yang menjadi pendorong utama pilihan konsumen dalam membeli adalah merek, jenis, harga, dan harga. Ya, dan harga. Cuma 3 ini yang mendominasi. Terus untuk ketiga atribut ini secara kolektif itu menyumbang 79 sekian persen dari total keputusan pembelian. Dan sementara itu faktor seperti desain dan spesifikasi teknis itu seperti fitur itu memainkan peran yang lebih jauh lebih kecil dalam mempengaruhi pilihan akhir respondennya. Jadi agak kurang tertarik dengan seperti itu. Yang lebih penting itu merek sama jenis dan harga sih. Untuk fitur dan desain ini kurang dipentingkan oleh konsumen. Lalu untuk correlationnya ini memiliki tingkat kesesuaian yang sangat baik dan dengan nilai sig 0,00 yang artinya itu sangat signifikan karena kurang dari 0,05. Baik, sekian interpretasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian interpretasi saya dalam analisis data ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kesalahan menjelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Farul Hanifah. Saya dari Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 240321100005. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis preferensi konsumen terhadap produk helm menggunakan analisis conjoin yang sudah saya analisis. Untuk latar belakang kenapa saya mengambil penelitian ini, yaitu karena helm itu bukan sekedar pelindung. Helm ini menjadi simbol gaya hidup yang dimana pilihan konsumen semakin beragam dan menciptakan persaingan ketat di pasar. Untuk tantangan produsennya, ini merek manapun harus memahami apa yang sebenarnya diinginkan konsumen. Menurut Setiawan et al. 2023, preferensi mereka seringkali kompleks dan tidak bisa diungkapkan secara langsung. Dan rumusan masalah itu apa saja yang dipertimbangkan konsumen, atribut kunci, harga, jenis, desain, fitur, dan merek, mana yang paling penting. Untuk kombinasi terbaik, kombinasi atribut apa yang menciptakan produk paling disukai oleh responden. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, yaitu helm itu
produk yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kepala saat berkendara, tetapi juga melibatkan aspek gaya hidup dan kenyamanan. Oleh karena itu, keputusan pembeliannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, salah satunya itu harga, fitur, jenis, desain, dan merek. Nah, dasar dari analisis conjoint adalah asumsi bahwa konsumen mengevaluasi nilai suatu produk secara keseluruhan dengan cara menggabungkan nilai-nilai terpisah dari setiap atributnya. Itu menurut Wibawa dan Budiman 2024. Untuk metode penelitiannya, penelitian saya ini menggunakan data primer itu langsung dari responden yang rata-rata itu mahasiswa untuk teman sekelas saya, dan ada yang beda fakultas. Seperti yang saya tanyakan itu mulai dari kumpulan stimulan harga, jenis, fitur, desain, dan merek. Nah, analisis ini dilakukan menggunakan pendekatan full profile dalam analisis conjoint dengan bantuan perangkat lunak SPSS untuk memperoleh nilai kegunaan dan kepentingan. Untuk mengolahnya itu menggunakan SPSS. Saya sendiri itu menggunakan 18 responden dengan pertanyaan itu 16. Untuk hasil penelitiannya itu untuk keseluruhannya ya. Dalam analisis ini, kombinasi helm yang paling ideal atau paling disukai oleh responden adalah helm merek Carglass jenis open face. Bisa dilihat ini nilainya yang paling besar, open face, dalam desain grafis penuh atau racing ini. Untuk sebaliknya, dengan keamanan lisensi dot dan berada pada kisaran harga lebih dari 500.000. Dan sebaliknya, kombinasi yang paling tidak disukai dalam pemilihan helm mahasiswa adalah helm KJT jenis full face, desain grafis simple, standar CNI dengan harga antara 200 sampai 500.000. Mungkin itu bisa dilihat di sini. Untuk yang paling besar itu yang paling diminati dan paling kecil itu paling tidak disukai. Dan untuk important values, untuk ini analisis ini menyimpulkan bahwa 3 faktor utama yang menjadi pendorong utama dalam pemilihan helm ialah dari atribut merek, jenis, dan harga. Karena yang paling besar dan mendominasi ini adalah yang pertama itu merek, jenis, dan harga. Itu yang paling dipentingkan oleh konsumen. Dan untuk korelasinya, dua nilai korelasi ini yang tinggi dan signifikan secara statistik itu menunjukkan bahwa model analisis conjoint yang dihasilkan itu memiliki tingkat kesesuaian yang sangat baik, yang sangat signifikan, karena nilai signya ini 0,000 yang dimana kurang dari 0,05. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu prioritas atribut konsumen, pilihan konsumen paling dipengaruhi oleh atribut merek, jenis, dan harga. Selain itu kurang dominan ya. Untuk atribut desain dan fitur itu memiliki pengaruh lebih kecil, kurang dominan. Profil helm paling disukai yaitu mereknya itu Carglass jenis open face, harga lebih dari 500.000, desain itu grafis penuh, dan fitur standar lisensi dot. Validitas model analisis conjoint terbukti valid dan sangat akurat dalam memprediksi preferensi konsumen karena memiliki parents R square 0,958. Dan untuk sarannya, lebih fokus ke strategi, prioritaskan strategi pemasaran dan branding pada 3 faktor utama yaitu merek, jenis, dan harga. Dan pengembangan produknya, kembangkan produk yang sesuai dengan preferensi pasar yaitu helm jenis open face dengan desain racing dan menonjolkan standar lisensi dot. Untuk strategi harga, jangan ragu menargetkan segmen premium, harga lebih dari 500.000 karena ada pasar yang mengasosiasikan harga tinggi dengan kualitas dan citra merek, dan tentunya meminimalisir produk KW. Ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.